Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Salsabila Devi dari kelas 11 MIPA 7, absen 12. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai pentingnya berbahasa santun. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga dapat menghadiri acara ini walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yaitu Azdinul Islam. Sopan santun terdiri dari dua kata, yaitu sopan dan santun. Sopan adalah rasa hormat kita terhadap siapa saja yang berinteraksi dengan kita dengan membuat urusannya mudah dan membantunya. Santun adalah sikap lembut dan toleransi kepada orang lain. Pemilihan kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman dahulu. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan yang dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu dapat menggoreskan hati bagi yang menerima dan yang mendengarkannya. Kejadian tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya antisipasi masyarakat terhadap budaya. Sebab kesantunan bahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat sekitar. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dididik dengan cara yang benar dan baik dalam berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak-anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kurang dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan kan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Dan juga apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm surah ke-53 ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut hawa nafsunya, ucapannya tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kita juga harus memperhatikan pergaulan, karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap sikap kita. Jika kita bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah kesolehannya akan berpengaruh kepada kita. Orang soleh akan bertutur kata sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang akhlak bicaranya tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun dapat terpengaruh oleh mereka. Aktif mengaji secara cerdas mengondisikan kita dapat memahami secara utuh
dan benar kesantunan berbahasa yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita harus melihat mengapa umat Islam yang berbicara kasar dan kotor. Jawabannya adalah terpulang lagi pada kualitas dan iman dan takwa mereka masing-masing. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa yang santun, dan berbahasa santun bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, maupun di sekolah, maupun di masyarakat. Tidak perlu malu karena berbahasa yang santun, karena berbahasa santun merupakan kunci kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang menyinggung teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.